Brando Franco Winda, atau lebih dikenal dengan Winda Basudara atau hanya Brando, adalah YouTuber dan streamer online Indonesia terkenal karena siaran langsung pada permainan video di YouTube-nya. Ia juga dikenal banyak menciptakan istilah, salah satunya adalah bocil kematian. Istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan permisanya atau fansnya. Saat Juni 2022, ia memiliki sekitar 7,3 juta pelanggan. Pada 8 Juni 2021, RRQ mengumumkan di akun Instagramnya bahwa Winda Basudara adalah ambasador barunya. Brando Franco Winda lahir pada 14 Maret 1992 di Manado, Sulawesi Utara. Merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Dia memiliki 2 saudari, Florence dan Caroline, dan seorang adik laki-laki bernama Vincent. Ketika dia masih di taman kanak-kanak, keluarganya memutuskan untuk pindah dan menetap di Jakarta, di mana dia menghabiskan tahun-tahun pembentukannya. Ia bersekolah di SD Santo Vincentius dan SMP di Marsurdini dan SMA Santo Bellarminus. Brando duduk di tingkat 11. Dia sering diganggu oleh teman-teman sekelasnya, akhirnya membuatnya berhenti sekolah dan bekerja untuk ayahnya sebagai operator warnet. Orang tuanya meyakininya untuk melanjutkan pendidikan hingga lulus dengan ijazah, sehingga ia kemudian melamar program sekolah rumah yang dijalankan oleh Kak Seto, seorang psikolog Indonesia. Setelah lulus SMA, Brando melanjutkan ke perguruan tinggi di mana dia belajar hubungan internasional untuk mendapatkan gelar sarjana di The London School of Public Relations atau LSPR, tapi ia harus putus sekolah karena kendala ekonomi. Setelah berhenti kuliah, Brando mulai kehidupan sarjana sebagai pelayan di sebuah kafe kecil di Jakarta, di mana ia berpenghasilan sekitar 900.000 per bulan. Dia berhenti setelah hanya sebulan karena upah yang rendah. Segera setelah itu, Brando mulai bekerja di restoran Bluegrass di Kuningan, Jakarta Selatan, di mana ia dilatih untuk lebih profesional, sehingga keterampilan komunikasinya meningkat pesat. Setelah 3 bulan di Bluegrass, pejabat hotel dari The Westin Jakarta Hotel mengunjungi restoran, dan Brando menerima tawaran pekerjaan di hotel bintang 5 yang baru akan dibuka di Gamma Tower. Setelah memutuskan untuk menerima tawaran itu, Brando berhenti dari pekerjaannya di restoran karena beberapa bulan sebelum The Westin Jakarta buka, dia tidak bisa langsung memulai, sehingga untuk sementara Brando harus mencari pekerjaan di restoran lain. Setelah bekerja di hotel, Brando mendapat gaji sekitar 10 juta. Setelah kurang lebih 2,5 tahun bekerja di hotel bintang 5 tersebut, Brando merasa dirinya dilewatkan untuk promosi dan memutuskan tidak ingin lagi berada di posisi yang sama, sehingga ia mengundurkan diri. Dia bertemu pacarnya, Cecilia Agnes, saat masih bekerja di hotel. Ketika Brando berada di tahun pertamanya di sekolah menengah, ia mengalami penindasan oleh teman-teman sekolahnya. Ya mungkin karena perawakannya yang tinggi dan kurus, dia tidak memberitahu orang tuanya karena ia merasa malu untuk mengakui bahwa orang lain melihatnya seperti ini. Bullying berlanjut ke sekolah menengah itulah sebabnya ia memutuskan untuk berhenti di tingkat 2. Winda Basudara memulai karir YouTube-nya pada 29 Desember 2018. Dia mengulas banyak genre permainan di saluran YouTube-nya, mulai dari permainan bermain peran, RPG, RTS, permainan balap, permainan pertualangan, dan masih banyak lagi. Dia juga dikenal karena acting yang biasa dia lakukan selama atau di akhir siaran langsungnya. Sebagai bagian dari kepribadian yang unik, dia mengatakan pertunjukan tersebut merupakan salah satu bentuk gimmick untuk menghibur dan diharapkan dapat menarik lebih banyak penonton. Dia juga mengatakan
bahwa dia menghabiskan jutaan untuk pakaian dan barang lain-lainnya. Karena keberhasilan yang luar biasa sebagai seorang penyiar, dia sekarang mengumpulkan sekitar 100.000 penonton selama siaran langsungnya. Pada April 2019, Winda Basudara hanya memiliki 1.000 pelanggan. Pada Juni 2019, pelanggan meningkat menjadi 100.000. Dia pernah berkolaborasi dengan Miao dalam permainan Scarlet Negro, dan juga pernah diundang untuk tampilan di atas panggung pada acara YouTube Fanfest 2019. Pada Juni 2020, dia telah mencapai 1 juta pelanggan. Pada 8 Juni 2021, Winda Basudara resmi diumumkan melalui akun mereka, tim RRQ, sebagai brand ambassador baru untuk tim ekspor RRQ. Selain keberhasilan di YouTube-nya, Rando juga berkontribusi pada acara penggalangan dana. Salah satunya yang paling berkesan adalah live stream 24 jam, di mana ia berhasil mengumpulkan dana sebesar 50 juta US dollar yang ia sumbangkan untuk membantu penanganan COVID-19.